Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 174, 7 Duta Naga Emas yang Hebat. Di luar Istana Kekaisaran, di Pegunungan Awan. Pertarungan seleksi sengit baru saja terjadi, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Pada saat itu, 7 sosok kuat dengan aura yang luar biasa berdiri di puncak salah satu gunung raksasa yang tinggi, menunggu dalam diam. Tiba-tiba 3 titik gelap muncul di cakrawala dan menyapu ke arah sosok-sosok itu. Mereka datang. Ketujuh sosok itu mengangkat kepalanya. Saat titik gelap makin dekat, tampak jelas bahwa ada 3 Griffin yang ditunggangi Jian Wushuang, Yang Zaixuan dan Surou. Ketika mereka mendekati puncak gunung, mereka melompat dari Griffin. Haha, Wushuang. Seorang pria parubaya yang tenang dan karismatik menyambut Jian Wushuang dengan senyuman. Yang Mulia Ye, mata Jian Wushuang berbinar. Dia telah mengetahui bahwa akan ada ahli yang diundang oleh Kepala Istana Putih dan mereka akan menunggunya di sini, tetapi dia tidak tahu siapa saja mereka. Dia mengenali lelaki setengah baya itu sebagai Ye Rufeng, yang sebelumnya pernah berurusan dengannya beberapa kali. Ye Rufeng lah yang mengirimnya ke Istana Naga. Wushuang, kita bertemu lagi. Sambil tersenyum, Ye Rufeng berkata, sudah sekitar 2 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir kita. Mengenai momen itu, aku harus berterima kasih sekali lagi. Tanpamu, aku khawatir putriku akan terbunuh. Saat itu, Jian Wushuang bertemu dengan Ye Rufeng saat bertugas di Istana Naga. Jian Wushuang membantu Ye Rufeng menjaga putrinya, Ye Mei, dengan membantunya menyelesaikan tugas menangkap pengawal naga emas bercakar 2. Ye Rufeng telah diberitahu oleh Ye Mei tentang apa yang terjadi selama misi dan karena itu menyadari bahwa Jian Wushuang telah menyelamatkan nyawa putrinya. Biarkan saja, Jian Wushuang tersenyum. Kau menyelamatkan nyawa putriku. Aku harus berterima kasih padamu, kata Ye Rufeng dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pada rasa terima kasih yang ditunjukkan melalui tindakan saya. Anda telah memberikan saya bantuan besar dengan menyelamatkan nyawa putri saya dan saya ingin membalas budi Anda. Ketika saya mendengar bahwa Anda membutuhkan bantuan, saya datang ke sini tanpa ragu-ragu. Haha, terima kasih banyak, Yang Mulia Ye, kata Jian Wushuang. Jangan panggil aku Yang Mulia. Kalau tidak keberatan, panggil saja aku Saudara Ye, kata Ye Rufeng. Saudara Ye, Jian Wushuang tidak menolak. Baiklah. Izinkan aku memperkenalkan, Ye Rufeng membawa Jian Wushuang ke hadapan para ahli lainnya. Ini adalah Sui Minghao, Duta Besar Naga Emas dari Istana Naga Emas. Jian Wushuang menatap laki-laki yang terawat rapi itu, matanya seperti memiliki sihir luar biasa yang dapat membuat orang menyukainya pada pandangan pertama. Ten. Sui, kata Jian Wushuang dengan rendah hati. Jian Wushuang, orang pertama dalam daftar naga bumi, jenius pertama yang diakui di seluruh dinasti Tianzong. Setelah pertarungan seleksi, orang-orang membicarakanmu di mana-mana dan aku sudah mendengar banyak tentangmu. Hari ini, akhirnya aku bisa melihatmu secara langsung. Kata Sui Minghao sambil tertawa. Itu adalah, Ye Rufeng memperkenalkan pembangkit tenaga listrik lainnya ke Jian Wushuang satu persatu. Jian Wushuang segera menyadari sesuatu tentang para ahli yang diundang oleh Master Istana Putih. 7 orang ahli diundang oleh Palace Master White. Mereka semua adalah duta naga emas dari Istana Naga Emas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 orang merupakan pendekar dari alam kekosongan Yin mendalam, 2 orang merupakan pendekar dari alam kekosongan Yin luar biasa, dan 2 orang merupakan pendekar dari puncak alam kekosongan Yin. Ye Rufeng dan Sui Minghao adalah 2 prajurit dari puncak alam Yin Void. Jian Wushuang sangat gembira saat menyadari kekuatan ke-7 ahli itu dan merasa berterima kasih kepada Master Istana Putih yang telah mengundang begitu banyak ahli kuat untuknya. Meskipun Sekte 9 Kaisar adalah sekte teratas di dinasti Tianzong, mereka memiliki 8 prajurit alam kekosongan Yin, dengan hanya 1 dari mereka yang merupakan puncak alam kekosongan Yin. Mengenai formasi pertempuran, hanya Ye Rufeng dan 6 ahli lainnya akan cukup untuk menekan 8 ahli alam kekosongan Yin dari Sekte 9 Kaisar. Selain itu, ada Jian Wushuang, Yang Zaixuan, dan Surou, yang semuanya berada di 10 besar daftar naga bumi. Ketiganya memiliki kekuatan tempur yang hebat yang sebanding dengan level alam Yin Void yang mendalam. Lebih jauh lagi, keterampilan Jian Wushuang sangat cocok dengan keterampilan prajurit alam Yin Void yang luar biasa. Sudah cukup untuk menghancurkan Sekte 9 Kaisar dengan formasi pertempuran seperti itu. Satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah para ahli yang bersembunyi di Menara Bulu Darah. Tuan-tuan, saya minta maaf karena belum bisa memberitahu apa yang akan Anda lakukan. Saya akan memberitahu Anda semua detailnya begitu kita sampai di tujuan, kata Jian Wushuang. Mendengar itu, 7 duta naga emas mengerutkan kening namun mereka tidak keberatan. Jadi, ayo berangkat.
Jian Wushuang, Yang Zexuan, dan Surou meninggalkan puncak gunung dengan griffin mereka, sementara 7 utusan naga emas berjalan di udara. Kelompok itu bergerak langsung menuju Gunung 9 Cincin tempat Sekte 9 Kaisar berada. Gunung 9 Cincin terletak di Provinsi Tianan. Sudah diketahui umum bahwa Gunung 9 Cincin adalah fondasi Sekte 9 Kaisar. Sekte 9 Kaisar adalah sekte tua sejati, yang mempunyai reputasi sangat baik di Provinsi Tianan. Dikatakan bahwa ada 3 klan dan 4 sekte, yang mewakili 7 kekuatan terkuat di Provinsi Tianan. Dan Sekte 9 Kaisar adalah salah satu dari 4 sekte. 10 titik gelap diam-diam melayang di kekosongan di luar Gunung 9 Cincin, menghadap sekte lama yang tidak jauh darinya. Itu, Sekte 9 Kaisar. Para duta naga emas yang diundang tampak serius. Tuan-tuan, itulah tujuan kita, Sekte 9 Kaisar, kata Jian Wushuang dengan suara serius. Menurut berita terpercaya dari Istana Naga Emas, pria yang dipenjara di Sekte 9 Kaisar adalah ayahku. Hah? Ketujuh duta naga emas memandang Jian Wushuang. Aku butuh bantuanmu untuk menyelamatkan ayahku, kata Jian Wushuang, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Sekte 9 Kaisar sangat kuat. Selain itu, sekte ini memiliki hubungan dengan Menara Bulu Darah. Jadi, beberapa ahli top dari Menara Bulu Darah mungkin bersembunyi di Sekte 9 Kaisar. Menara Bulu Darah. Ekspresi para duta naga emas berubah. Mereka pasti mampu mengatasinya jika itu hanya pertarungan dengan Sekte 9 Kaisar. Meskipun Sekte 9 Kaisar kuat, ia hanyalah sekte kelas 1 di wilayah tersebut dan ahli terkuat di sekte tersebut hanyalah seorang puncak alam kekosongan Yin. Namun, situasinya akan berbeda jika Menara Blood Feather terlibat. Menara Blood Feather adalah organisasi pembunuh terhebat di dinasti Tianzong. Kengerian yang dapat ditimbulkan oleh organisasi ini diketahui semua orang. Siapapun yang melewati Menara Bulu Darah akan menjadi sasaran organisasi dan dibunuh. Bahkan para ahli alam kekosongan Yin yang tidak dapat lolos dari kematian di tangan Menara Bulu Darah. Selain Ye Rufeng, para duta naga emas tampak ragu-ragu. Tuan-tuan. Jian Wushuang mengamati ekspresi mereka, lalu berkata, aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Jika kalian tidak ingin memprovokasi Menara Bulu Darah, aku tidak akan memaksa kalian melakukannya. Jika ada orang di sini yang ingin berhenti, kalian bisa pergi sekarang. Tentu saja, saya akan sangat berterima kasih kepada siapapun yang tetap tinggal untuk membantu saya menyelamatkan ayah saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas bantuan Anda di masa mendatang. Beberapa duta naga emas yang awalnya ragu-ragu menjadi cerah mendengar kata-kata Jian Wushuang. Sebelumnya, Kepala Istana White telah berjanji untuk memberi mereka hadiah berupa barang-barang seperti ramuan dan kitab suci, sebagai imbalan atas bantuan mereka. Meskipun barang-barang tersebut diterima, mereka tidak akan memaksa untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Tetapi mendapatkan bantuan Jian Wushuang adalah hal yang sangat berbeda.